Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, biarlah kiranya firman Tuhan akan terus menguatkan kita, meneguhkan kita, memperbaiki kita, mengajar, mendidik kita. Puji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman itu adalah menjadi satu kekuatan bagi kami. Setiap firman itu akan membangkitkan iman kami, meneguhkan kami, mengajar dan mendidik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Urapi setiap kami semua yang mendengar, baik secara langsung maupun melalui video Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biar semuanya akan berfungsi dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Segala roh-roh yang coba melemahkan kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saya ingin memberikan satu judul khotbah saya, yaitu dengan satu judul tidak melihat tetapi percaya. Ya, sekali lagi, tidak melihat tetapi percaya. Nah, kita masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita terus merenungkan bagaimana 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi selama 40 hari, seperti minggu kemarin saya sampaikan, selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, peristiwa Yesus yang menampakkan diri berulang-ulang ini membuktikan bahwa dia hidup, Ini membuktikan bahwa dia hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa itu hanya berlaku bagi Yesus saja yang bangkit dan kemudian selama 40 hari dia menampakkan diri kepada orang lain, kepada murid-muridnya. Itu hanya berlaku untuk Yesus saja. Bukan setiap orang akan mengalami seperti itu. Mereka yang sudah meninggal, sudah tidak ada yang menampakkan diri selama 40 hari, tidak ada lagi. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, walaupun tubuhnya kembali ke tanah. Puji nama Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, peristiwa Yesus yang menampakkan diri berulang-ulang membuktikan bahwa dia hidup, dan peristiwa ini akan semakin menambah dan menguatkan iman kita. Peristiwa tentang Yesus yang hidup dan menampakkan diri berulang-ulang itu semakin menambah dan menguatkan iman kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti biasa saya membagi khotbah saya menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu percaya dan berharap walau tidak melihat. Percaya dan berharap walau tidak melihat. Seperti yang ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 1 berbicara tentang iman, Ibrani 11 ayat 1 di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita berharap, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita melihat. Kita belum melihat, tetapi kita sudah percaya dan kita berharap. Itu adalah iman. Puji nama Tuhan saudara. Luar biasa. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 23 juga berbicara tentang pengharapan dan janji Tuhan. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Yesus, yang menjanjikannya setia. Puji nama Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Yesus, yang menjanjikannya setia. Nah, saudara, seperti tadi saya katakan, kita punya satu pengharapan. Walaupun kita belum pernah melihat, tetapi kita punya pengharapan. Kita percaya. Luar biasa. Sebab kita tahu bahwa yang menjanjikannya, yaitu Yesus, adalah setia. Firman Tuhan katakan demikian. Nah, saudara,
sekali lagi kita tidak pernah melihat Yesus. Ya bersyukurlah kalau ada orang-orang yang punya karunia penglihatan, kemudian pernah mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah saudara, kita tidak pernah melihat Yesus. Kita percaya kepada Dia dan berharap kepada Dia. Wah, luar biasa. Inilah luar biasanya iman yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus, dan berharap sepenuhnya kepada Dia, berharap sepenuhnya kepada Yesus. Ya, percaya tentang kepastian keselamatan di dalam Dia. Percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan untuk yang dapat menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, ya, menyucikan segala dosa-dosa kita. Dan di dalam Yesuslah ada satu kepastian keselamatan. Ini iman saudara. Kita tidak pernah melihat, ya, dan kita juga berharap sepenuhnya, ya, berharap sepenuhnya kepada setiap janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Wah, luar biasa. Kita percaya tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kepastian keselamatan, dan kita percaya dan berharap kepada janji-janji yang disediakan bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara, oleh sebab itu saudara, jikalau saudara mengerti akan tentang kebenaran ini saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu ragu, saudara tidak perlu takut saudara. Kalau saudara sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, ya, Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah menyediakan janji-janjinya bagi kita. Ya, ada banyak janji-janji yang diberikan bagi setiap orang-orang yang percaya pada Tuhan. Nah, kita percaya sepenuhnya dan berharap sepenuhnya bahwa Dia pasti akan menggenapi segala janji-janjinya. Sebab apa? Yang menjanjikan adalah setia, dikatakan tadi ya di dalam Ibrani 10:23. Ya, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji nama Tuhan. Nah, ini bagian yang pertama saudara. Ini iman sebagai dasar kita. Di dalam kita percaya dan kita berharap kepada Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sehingga saudara, saya berharap saudara, jikalau akar firman iman ini sudah mengakar di dalam diri kita, saudara tidak akan tergoyahkan apapun, ya. Maupun ada jabatan di dalam saudara, pekerjaan mungkin, ya. Ada janji-janji yang lain yang diberikan oleh dunia ataupun manusia, ya. Saudara tidak akan tergoyahkan. Saudara tetap memiliki percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjanjikan tentang kepastian keselamatan, yang menjanjikan tentang hal-hal yang lain, ya. Puji nama Tuhan. Tugas kita adalah percaya saja dan berharap kepada Dia saja. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang kedua saudara, Yesus hidup semakin menguatkan iman kita. Oh, puji nama Tuhan. Kalau kita sudah dikuatkan iman kita, nah, peristiwa Yesus hidup itu akan semakin menguatkan kita. Semakin menguatkan kita, saudara. Nah, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 27 dan 28, peristiwa tentang Thomas, ya. Yohanes 20 ayat 27 sampai 28. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah saudara, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sekali lagi Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, kalau saya melihat dan saya merenungkan apa firman yang disampaikan oleh Yesus di dalam pasal 20 ayat 27-28, saya percaya Yesus pasti pada waktu itu dengan nada yang sedikit marah, dengan nada yang keras kepada Thomas, ya, yang dia sudah bersama-sama ya selama 3 tahun lebih, tetapi dia tidak percaya, dan dia juga sudah mendengar kepada dari murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah menampakkan diri, tapi dia masih tidak percaya. Saya percaya saudara,
Yesus sedikit agak marah sehingga dia berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah saudara, Yesus hidup menjawab keraguan, menjawab kebimbangan, menjawab ketidakpercayaan Thomas. Ya, dan sekaligus ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita. Iman kita semakin dikuatkan melalui peristiwa apa yang dialami oleh Thomas. Sehingga Thomas sendiri pada waktu mendengar akan hal itu, maka dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ada sesuatu yang membangkitkan Thomas pada waktu itu. Ada sesuatu yang tadinya dia bimbang, ada sesuatu yang tadinya dia ragu-ragu, ya. Tetapi pada waktu dia mendengar dan menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus benar-benar menampakkan diri, dia hidup, maka Thomas menjadi percaya dengan luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, biarlah kiranya saudara melalui peristiwa apa yang dialami oleh Thomas ini, saudara, biar kita tidak ragu lagi tentang siapakah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapakah Yesus yang menyediakan janji-janji buat kita yang percaya dan berharap kepada Dia. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Jangan ada lagi yang ragu. Ya maaf, jangan ada lagi yang ragu akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jangan lagi ada yang ragu tentang janji-janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Mari saudara renungkan baik-baik peristiwa perjumpaan Thomas dengan Tuhan Yesus ini, biar membangkitkan ya keraguan kita, kebimbangan kita. Mungkin saudara sudah sekian lama saudara berdoa ya buat orang tua yang belum di dalam Tuhan, buat suami atau istri yang belum di dalam Tuhan, dan saudara mulai mungkin ada keraguan saudara. Tetapi mari melalui firman Tuhan pada hari ini saudara, hilangkan keraguan saudara. Kita percaya bahwa nanti pada waktunya Tuhan akan menjawab segala doa-doa yang kita gumuli selama ini. Saudara, mungkin saudara juga ada yang mengalami sakit, penyakit, dan saudara belum mengalami kesembuhan. Saudara sudah berdoa. Saudara, mari kita tetap bersabar saja menanti waktunya Tuhan. Jangan sedikit pun ragu, jangan sedikit pun bimbang akan segala janji-janji yang Tuhan sediakan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Percaya saja dan jangan bimbang. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Percaya akan kepastian keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita, dan percaya tentang segala janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara, berkaitan dengan apa yang dialami oleh Thomas ya, pertemuannya dengan Tuhan Yesus, bagian yang ketiga saya katakan kita adalah orang yang berbahagia. Bagian yang ketiga, kita adalah orang yang berbahagia. Sebab Yesus sendiri yang mengatakan saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 di sana dikatakan, kata Yesus padanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Saudara, Yesus berkata kepada Thomas dengan nada yang keras, nada yang tinggi saudara. Sekali lagi, kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka ya yang tidak melihat namun percaya. Wah, luar biasa ya. Jadi saudara, peristiwa perjumpaan Thomas dengan Yesus ini menjadi satu berkat bagi kita. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus mengatakan buat kita yang tidak pernah melihat, yang belum pernah melihat Yesus, adalah orang-orang yang berbahagia. Mari saudara, saya percaya jikalau Yesus yang mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, maka itu benar-benar akan menjadi bagian kebahagiaan bagi kita. Saudara tidak perlu harus menuntut kita harus melihat, tetapi
Kita harus semakin menambah iman kita, saudara. Menambah terus iman kita. Seperti murid-murid pada waktu itu juga, mereka juga pernah berdoa, tambahkan iman kami. Ya, tambahkan iman kami. Saudara, di dalam menghadapi situasi yang seperti saat ini, saudara, kita masih di dalam masa pandemi, saudara. Ya, yang ada banyak orang yang merasa kekurangan di dalam materi, di dalam keuangan, di dalam segala hal, ya, kesulitan di dalam berbagai masalah. Namun saudara, mari ingat bahwa saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, itu Yesus sendiri mengatakan, ya, berbahagialah mereka, berbahagialah saudara dan saya yang tidak pernah melihat, namun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi, keraguan Thomas ini justru menjadi berkat bagi kita. Ya, Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita, orang-orang yang berbahagia karena tidak melihat tetapi percaya. Puji nama Tuhan. Saudara, pertahankan iman ini, saudara. Pertahankan iman, saudara. Tetap percaya walaupun kita tidak pernah melihat. Puji nama Tuhan. Bagian yang keempat, bagian yang terakhir, saudara. Kita mengasihi Dia, kita mengasihi Yesus walau tidak pernah melihat Dia, walaupun kita tidak pernah melihat Yesus. Ya, bagian yang keempat, kita mengasihi Dia walau tidak pernah melihat Dia. Puji nama Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8 di sana dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, ya, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. 1 Petrus 1 ayat 8. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita. Ya, kita belum pernah melihat Dia, tetapi kita mengasihi Yesus. Wah, ya, kita belum pernah melihat Yesus, tetapi kita mengasihi Yesus. Mengasihi dengan segenap hati kita, mengasihi Dia dengan segenap akal budi kita, kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Walaupun kita belum pernah melihat Dia, tetapi kita mengasihi Dia. Ya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, Roma 8 ayat 18 ya melengkapi ayat ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Nah, saudara, sekali lagi, saudara, ada kemuliaan yang disediakan bagi kita. Sehingga saat saudara menanti janji-janji Tuhan, ya rasanya mungkin seperti suatu penderitaan. Tetapi ingat bahwa penderitaan itu, ya, yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemuliaan, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Ada kemuliaan, ya. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, saudara, ya, di mana belum ada peristiwa dosa, ya, manusia belum jatuh dalam dosa. Nah, di situ kita melihat bahwa Adam dan Hawa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, ini diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, ya. Kemuliaan disediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, saudara, walaupun kita belum pernah melihat Dia, namun mari kita tetap percaya, ya, keselamatan, kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan walaupun kita tidak pernah melihat Dia, kita percaya akan segala janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Dan saudara, ada satu pengharapan yang pasti, ya, dan kemuliaan yang disediakan bagi kita
yang percaya dan berharap kepada Tuhan walaupun tidak pernah melihat. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang membuat kami semakin memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, bahwa kami percaya di dalam Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang memberikan satu kepastian tentang keselamatan. Di dalam Yesuslah ada janji-janji yang disediakan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan semakin mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap akal kami, segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada pengharapan, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang percaya dan berharap hanya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan tambahan ya. Yang pertama yaitu tanggal 2 Mei di gereja kita akan ada donor darah. Ya, donor darah, saya berharap saudara mari yang belum mendaftar dan sudah merasa fit ya, siap, saudara silahkan mendaftar untuk membantu memberikan donor darah. Saudara, biasanya di bulan puasa seperti ini Palang Merah Indonesia itu PMI sangat membutuhkan ya, karena mereka yang biasa donor dari saudara-saudara kita yang berpuasa, rupanya di dalam bulan puasa ini mereka tidak donor. Jadi mereka sangat berharap dari gereja-gereja akan melakukan donor darah. Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua berkaitan dengan rangkaian kegiatan Paskah yang masih ada berlangsung, saudara. Kita tanggal 13 nanti, 13 Mei kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan kemudian tanggal 14 sampai tanggal 22 kita ada doa setiap hari ya. Setiap malam kita ada doa untuk ibadah pencurahan Roh Kudus. Dan tanggal 23-nya kita akan ada ibadah Pentakosta, memperingati hari Pentakosta. Dan semua kegiatan itu saudara boleh diikuti oleh umum ya. Boleh diikuti oleh umum. Hanya event-event tertentu saja sementara ini kita bisa mengikut sertakan mereka yang lansia ya, yang sepuh, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat ya, tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman GSJA Talitako Malang Minggu 25 April 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSJA Talitako Malang bahwa hari ini, Minggu 25 April 2021, ibadah dilaksanakan secara online dan offline. Ibadah offline dilaksanakan di gereja pukul 6 pagi dan 5 sore dengan ketentuan yang terdapat dalam checklist. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan atau kolekte dan persepuluhan dengan memasukkan masing-masing ke dalam amplop tersendiri, dan pada hari Minggu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persepuluhan pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ingat, bukan untuk beribadah di gereja. 3. Diberitahukan bahwa pada hari Minggu 2 Mei 2021 pukul 8 pagi, Komisi Kesejahteraan Sosial akan mengadakan donor darah. Bagi jemaat yang akan mengikuti dapat mempersiapkan diri dan mendaftar pada Sekretaris Gereja Ibu Anis. 4. Doakan dan hadiri rangkaian kegiatan Paskah 2021 yang dapat diikuti untuk umum. 1. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 13 Mei 2021 di gereja pukul 6 pagi. 2. Doa puasa 10 hari mulai hari Jumat 14 Mei 2021 sampai dengan Sabtu 22 Mei 2021 pukul 6 malam. 3. Ibadah Pentakosta Minggu
23 Mei 2021 pukul 6 pagi dan 5 sore. Untuk pelayan ibadah Minggu 2 Mei 2021 sudah tertera di Warta Gereja. Mohon kepada setiap pelayan ibadah yang bertugas untuk memperhatikannya. Sekian pengumuman GSCA Talitaku Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.